Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore kepada Bapak Supriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan selamat sore juga kepada teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farhananda Maulana Parinduri, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 41820110039. Pada sore yang sejuk ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah materi dengan tema Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Sebelumnya, teman-teman sekalian udah tahu belum sih apa peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Kalau teman-teman sekalian belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang dari merupakan alat komunikasi sosial yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk berpikir serta menyalurkan buah pikiran tersebut ke masyarakat. Nah, tanpa adanya bahasa ini, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar sesama. Maka dari itu, dengan adanya bahasa, maka mendorong suatu masyarakat untuk berintegrasi. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil, biasanya seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Namun, untuk ruang lingkup yang lebih luas dan lebih resmi, kita pastinya menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, lalu identitas nasional, alat perhubungan antar negara, serta alat pemersatu bangsa. Sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda oleh bangsa Indonesia, maka sejak itulah bangsa Indonesia mempunyai bahasa nasional, yang mana kita semua tahu yaitu bahasa Indonesia, yang diangkat dari bahasa Melayu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi munculnya bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional adalah adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Maka dari itu, setiap tanggal 28 Oktober pastinya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Menilik pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi berbagai fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris. Tapi sangat amat disayangkan, mereka belum mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Nah, oleh sebab itu, sebagai bangsa yang besar, kita juga harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke pembahasan masalahnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesianya itu sendiri. Di mana fungsi bahasa Indonesia yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lainnya. Contohnya, bisa kita menggunakan tanda-tanda, bisa juga kita menggunakan gambar, atau bisa menggunakan sebuah isyarat. Namun, bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia. Menurut Soeharto dan kawan-kawan pada tahun 2015, bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia ini sendiri sebagai lambang kebanggaan kita, lambang kebanggaan nasional negara Indonesia. Nah, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, di mana bahasa Indonesia ini mencirikan negara kita, di mana jika ada bahasa Indonesia maka itu adalah ciri-ciri atau identitas dari negara kita. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya.
di mana sama-sama kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, di mana terdiri dari beragam macam suku bangsa dan budayanya. Maka dari itu bahasa Indonesia lah yang digunakan sebagai bahasa pemersatu atau alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Nah, fungsi yang keempat yaitu sebagai alat perhubung antar budaya dan antar daerah. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, maka dari itu bahasa Indonesia digunakan sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsinya sebagai kedudukan bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Di mana jika kita mengadakan sebuah forum seperti forum kenegaraan, contohnya saja seperti rapat anggota dewan atau rapat pleno atau semacamnya, pastinya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Atau sudah sidang-sidang kepresidenan, kita pasti menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, kita tahu pada lembaga pendidikan, contohnya saja pada kampus kita, Universitas Mercu Buana, dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Nah, fungsi yang keempat yaitu sebagai bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mencapai puncak-puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peran bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan bahasa pada era Otoda seharusnya semakin terdapat tempat yang penting. Oleh karena era Otoda memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, akselerasi manajemen yang tepat, masyarakat yang peduli, dan keterhubungan pihak lain secara komunikatif. Keseluruhan unsur tadi berkaitan langsung dengan bahasa sebagai piranti utama dalam berinteraksi. Perubahan sistem pemerintahan negara dari sentralistik menjadi desentralistik yang diwujudkan melalui sistem otonomi daerah memberikan peluang serta tantangan bagi upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat penuturnya. Bahasa digunakan sebagai sarana ekspresi dan komunikasi dalam kegiatan kehidupan manusia, seperti dalam bidang kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia itu harus diarahkan menuju ragam bahasa baku. Selanjutnya, ada beberapa dasar pembinaan bahasa Indonesia yang diharapkan memberikan semangat dan motivasi tinggi dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Landasan tersebut bersifat keagamaan atau religius, kesejarahan atau historis politis, kecendikiaan atau intelektual, dan bersifat kemasyarakatan atau sosial.
Dengan landasan tersebut, pembinaan bahasa Indonesia yang dilakukan pada era otonomi daerah menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh kondisi yang bersifat memecah belah dan dapat dijadikan referensi dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi keutuhan bangsa Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah fokus dan arah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada prinsipnya, yakni pembinaan dan pengembangan bahasa sebagai upaya dan penyelenggaraan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing. Hal ini dilakukan supaya bahasa tersebut dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia difokuskan melalui usaha-usaha pembakuan agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, efisien dalam berkomunikasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya harap dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.